Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini dan detik ini Allah masih memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan belajar walaupun masih dalam kondisi dalam jaringan. Namun Bapak harap tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar, menggali ilmu agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di mana minggu yang lalu tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib. Ada beberapa sebab yang membuat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah. Kali ini kita akan membahas materi tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Yasrib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Yasrib. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasul memerintahkan para sahabat melakukan hijrah ke Yasrib terlebih dahulu. Karena melihat dari sebab-sebab ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy yang akhirnya turun ayat, turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk hijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah. Jadi para sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk hijrah ke Yasrib ya. Sebelum Rasul hijrah terlebih dahulu, jadi Rasul memerintahkan para sahabat dan pengikut umat Islam hijrah ke kota Yasrib. Di mana di dalam perjalanan hijrah para sahabat dan pengikut diikuti oleh para pengikut-pengikut yang telah masuk Islam. Di mana kita ketahui para sahabat yang selama ini tinggal di Mekah, para sahabat kemudian yang kembali dari Habasyah juga ikut serta hijrah ke kota Yasrib. Seperti Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Di mana para sahabat meninggalkan kota Mekah secara diam-diam, dari secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahuinya, ya. Namun sahabat Umar bin Khattab berdiri di depan Ka'bah. Saat itu banyak kaum kafir Quraisy yang sedang duduk-duduk di sana. Umar mengumumkan, berteriak dengan keras dan penuh ancaman, "Wahai kaum kafir Quraisy, esok aku akan hijrah ke Yasrib. Barang siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, silahkan halangi aku. Maka pedangku ini akan menghilangkan nyawanya." Nah, akhirnya dengan pengumuman atau teriakan keras dari Umar ini membuat kaum kafir Quraisy tahu di mana ancaman Umar bin Khattab membuat takut kafir Quraisy. Jadi mereka walaupun tahu, tapi ini yang ngomong Umar. Jadi mereka merasa
takut. Tidak ada satupun orang kaum kafir Quraisy yang berani menatap atau menantang Umar. Memang Umar ini sebelum ia masuk Islam, dia salah satu tokoh kaum kafir Quraisy yang sangat disegani dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini hijrah para sahabat sebelum Rasulullah. Kemudian setelah para sahabat hijrah ke Yasrib, ya, meninggalkan kota Mekah, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib, ya, di mana Rasul bersama sahabat tercintanya yaitu Abu Bakar, ya, bersama sahabat Abu Bakar berjalan menuju kota Yasrib, di mana di perjalanan Rasul tetap, ya, dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Akhirnya beliau bersembunyi di balik gua, ya, yang kemudian gua itu ditutupi oleh laba-laba, ya, sarang laba-laba. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar selamat dari kejaran algojo kaum kafir Quraisy. Sampai tibanya Rasul di kota Yasrib. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, anak-anak yang berbahagia, silahkan tugas hari ini kalian menulis senandung Arab yang ada di halaman 103, ya. Telah terbit bulan purnama pada kami dari celah-celah perpisahan. Kami wajib bersyukur selama ada orang yang menyeru kepada Tuhan. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau membawa perintah yang harus kami taati. Silahkan kalian tulis di buku gambar dengan tulisan indah, ya, menggunakan pensil warna agar lebih terlihat lebih indah lagi. Itu tugasnya, dan cukup sekian materi untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.